Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama saya Olive dan partner saya Diki nih. Pada minggu ini tentunya kami akan membawakan berita hangat seputar Live Anugerah Kebenaran. Yang pertama, kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya pada minggu ini. Nama-namanya akan kami tampilkan pada layar berikut. Berikutnya adalah hari yang spesial lainnya. Kami mengucapkan selamat happy wedding anniversary untuk Bapak Norman dan Ibu Amelina pada tanggal 15 Desember. Selanjutnya kami akan ada doa revival hari Rabu jam 7:30 malam. Dan tentunya kami mendorong Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama berpartisipasi dalam doa ya. Setelah kebaktian ini kita akan ada Little Disciples nih jam 5 sore di YouTube Live Anugerah Kebenaran. Dan tentunya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum subscribe, segera subscribe dan nyalakan tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru dari YouTube Live Anugerah Kebenaran. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Diki dan partner saya Olive, kami pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai jemaat orang Anda berada kembali lagi bersama kami, Son of Many Waters di sini. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu, kasih-Mu Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, yang boleh kami terima Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah turut Engkau bahwa setiap kami Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan masuk ke dalam level pujian penyembahan-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk Tuhan ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati Tuhan yang rindu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Face to face. Thank you Jesus. Nama Tuhan Yesus.
taatimu, aku milikmu. Mau memujimu,
sweet, sweet presence, Lord. Selamanya kami mencintai Engkau. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap tubuh kami, Tuhan. Kami katakan, Tuhan, kami mau, Tuhan, berikan yang terbaik, Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Tuhan, adalah sebentar, Tuhan. Kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berikan adalah hati yang haus, Tuhan. Ada telinga yang mendengar, Tuhan. Kami katakan, Tuhan, bahwa Engkau, Tuhan, yang melembutkan setiap hati, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, hari ini, Tuhan, kebaktian online hari ini, Tuhan, dalam tangan Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, biar ya, Tuhan, apa yang boleh kami nyanyikan, Tuhan, yang kami puji-pujikan, Tuhan, kami menjadi dupa yang harum, Tuhan. Kami mau, Tuhan, hidup menjadi persembahan, Tuhan, yang hidup dan berkenan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Hanya Engkau yang layak terima setiap pujian kami. Hanya Engkau yang layak terima setiap glory. In Jesus' name we pray. Bagi setiap orang-orang yang percaya berkata, Amin. Hari ini kita mau belajar tentang memberi dengan pengertian yang benar. Nah, ketika Yesus melihat ada seorang janda di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2%, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Yesus mengajar kepada murid-muridnya sikap memberi yang baik itu seperti apa. Ketika kita mengerti pemberian yang terbaik, yaitu kita memberi dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan, karena kita tahu semua apa yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan telah memberkati kita dan kita ingin menabur. Menabur di tanah yang baik adalah di gereja. Ketika kita bisa memberi, mempersembahkan kepada Tuhan, itu adalah benih yang terbaik. Dan ketika kita bisa memberi dengan hati, dengan sikap yang benar, itulah pemberian yang terbaik. Bukan seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa hati kita cinta akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita percaya apa yang kita tabur itu akan pasti kita tuai. Dan kita percaya itu akan kembali berlipat-lipat ganda. Kita diberkati berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Terima kasih hari ini Tuhan, kami boleh memberi dengan pengertian yang benar. Setiap benih yang kami tabur di tanah yang subur, itu akan bertumbuh sampai berkali-kali lipat. Kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau memberkati setiap benih kami, Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan kami, Engkau yang membuat kami berhasil. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, wah kehidupan kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Iman yang sejati selalu berubah hidup saudara. Dan tidak ada iman tanpa firman.
Selamat pagi semua saudara-saudara, Shalom. Ya, senang kembali berjumpa dengan saudara minggu ini. Dan hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, judulnya Rest vs Work, atau beristirahat di dalam Tuhan vs pekerjaan, ya, vs bekerja, saudara, ya. Apa kita harus bekerja dan kekuatan, apa kita harus bekerja melayani Tuhan atau kita harus rest, ya, sebuah pertanyaannya. Apa sih sebenarnya artinya hari Sabat? Apa sebenarnya istirahat dalam Tuhan? Itu penting, saudara, ya. Dan semua khotbah ini ada hubungannya kelanjutan dengan khotbah 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu, ya. Khotbah tentang pertobatan dari perbuatan yang sia-sia, dan khotbahnya Bu Sherry, hidup dalam kasih karunia, ya, saudara, ya. Terus saudara, sebelumnya saudara, saya mau kasih tahu saudara, ya, apa yang disampaikan 2 minggu lalu itu sangat-sangat penting, ya. Dan seperti saya ngomong, ya, kita lihat di Ibrani 6 ayat pertama mengatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita harus tinggalkan ajaran pertama-tama, saudara, ya. Nah, saudara, banyak orang Kristen bahkan tidak mengerti ajaran yang paling dasar yang pertama-tama ini, ya. Asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. 2 minggu lalu saya mengajarkan apa itu perbuatan sia-sia. Di Alkitab bahasa Inggrisnya perbuatan sia-sia diterjemahkan bahwa bertobat dari dead works, pekerjaan mati, saudara, ya. Saya lebih suka terjemah bahasa Indonesia sia-sia, ya. Dead works artinya apa, saudara? Pekerjaan yang nggak menghasilkan kehidupan sama sekali. Banyak orang Kristen, saudara, berbuat baik, berbuat sosial, ya, saudara, ya. Mereka pergi berjalan, kasih orang makan dan sebagainya. Tapi saudara, apa yang mereka buat tidak merubah hidup kekal orang itu sama sekali, ya. Tidak merubah apapun. Kalau kita hanya lakukan itu, saudara, ya, banyak agama-agama dan kepercayaan di muka bumi juga melakukan ini. Ya, saudara, lihat waktu Yesus hidup, ya. Alkitab mengatakan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, ya, kita baca bersama, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara, lihat, saudara, ya. Kita ini bukan agama, saudara, tapi kita ini sebuah hubungan pribadi dengan Allah. Kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Allah. Artinya apa, saudara? Ketika kita mengatakan sesuatu, kita melakukan sesuatu, ada kuasanya. Jadi kalau lihat di Alkitab, perbuatan baik adalah perbuatan di mana mempunyai kandungan kuasa dari Allah, sehingga orang terikat dari iblis terlepas, orang sakit disembuhkan, orang yang buta melihat, orang rohani yang mati dibangkitkan, dan orang dibebaskan dari dosa mereka. Itu yang Yesus lakukan. Yesus tidak berjalan-jalan memberikan uang kepada orang miskin, pengemis pinggir jalan. Sudah lihat apa yang Petrus lakukan. Kisah Rasul 3 ayat pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah yang meminta sedekah, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu, tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punyai, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, yang melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait suci, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah.
Inilah Injil Kerajaan, inilah kabar gembira, inilah perbuatan baik, perbuatan yang merubah hidup orang. Amin, saudara. Kenapa sekarang gereja, saudara ya, mengemis-ngemis, saudara ya, memenangkan orang? Kenapa gereja begitu memfokuskan pada fasilitas untuk mengundang orang? Sudah gereja mula-mula mereka nggak punya fasilitas apapun, mereka nggak punya gedung, mereka nggak punya tempat bertemu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kenapa begitu banyak orang bertobat bergelombang-gelombang? Karena orang-orang, saudara, mendemonstrasikan kuasa Allah. Ada amin, saudara. Orang-orang mendemonstrasikan kuasa Allah. Nah, saudara, kita sekarang tidak mengalami itu, saudara. Dan ketika gereja kehilangan kuasa Allah, maka gereja sibuk mempersiapkan segala macam perbuatan baik, mempersiapkan makanan yang terbaik, mempersiapkan fasilitas terbaik, berjemputan, semua itu tidak salah. Tapi ketika dijadikan fokus utama, kekuatan utama untuk mengundang orang masuk ke gereja, itu salah, saudara. Kenapa, saudara? Harusnya, saudara, yang paling membawa orang datang ke dalam gereja adalah karena mereka mengalami kebebasan, kelepasan, dan kesembuhan. Itulah perbuatan baik yang menurut Alkitab. Ada amin, saudara. Nah, saudara, bahwa kemudian gereja mempunyai pengertian yang salah. Gereja mengerti bahwa berbuat baik adalah ya kasih orang roti, kasih orang sedekah, kasih orang uang, dan mereka berpikir itu adalah perbuatan baik di depan Tuhan. Dan kemudian, saudara, gereja itu berbuat baik supaya dirinya diterima oleh Allah. Itulah perbuatan sia-sia yang saya sampaikan. Nah, saudara, ini penting banget untuk saudara mengerti. Amin, saudara. Saya jelaskan, saudara. Bertahun-tahun, saudara, saya menjadi orang percaya, saya tidak mengerti mengapa beberapa orang doanya lebih mudah dijawab oleh Allah, mengapa beberapa orang doanya susah dijawab oleh Allah, mengapa ketika kita baru bertobat, saudara ya, berdoa begitu cepat Allah melawat kita, dan kemudian setelah kita agak lama bertobat, lama-lama, saudara, doa kita sepertinya tidak punya kuasa. Dan ketika orang baru masuk dalam gereja, dia lebih semangat daripada kita, dia lebih percaya mendoakan orang sakit, dia lebih percaya mengusir setan dibanding kita yang sudah lama dalam gereja. Seringkali itu terjadi. Apa kesalahannya, saudara? Kenapa ketika orang baru percaya mendoakan orang dilawat oleh Allah, ketika orang yang sudah lama, saudara, mereka berdoa orang itu biasa-biasa aja. Apa yang terjadi, saudara? Karena, saudara, kita menjadi bergantung kepada perbuatan baik kita. Kita pikir di alam bawah sadar kita, seperti agama-agama di muka bumi ini, kita berpikir bahwa kalau kita melakukan banyak kebaikan, kita melakukan banyak hal kepada orang lain, kita sudah melayani sekian lama, maka Allah wajib menjawab doa kita. Ibrani 6 mengatakan, tetapi tanpa iman orang tidak bisa berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Jadi, saudara, iman itu yang membuat doa kita dijawab. Dengar baik-baik, saudara, saya kasih tahu sebuah rahasia. Nggak peduli berapapun saudara melayani Tuhan, nggak peduli berapapun saudara menghabiskan waktu di gereja, nggak peduli berapapun saudara baca Alkitab dan berdoa, tapi kalau saudara tidak melangkah dengan iman, Allah tidak punya kewajiban menjawab doa saudara. Kalau kita bilang kita baik, ada ratusan ribuan jutaan orang yang lebih baik daripada kita, dan kita harus antri di bawah belakang mereka. Tapi ketika saudara punya iman, saudara, Allah menjanji akan langsung menjawab doa saudara. Nah, saudara, iman itu tidak bisa bekerja ketika kita bergantung kepada perbuatan baik kita. Amin, saudara. Maka dibilang, saudara, dalam ayat tadi, saudara, ya, dibilang janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Apa dasar kepercayaan kepada Allah? Bertobat dari perbuatan sia-sia, dari dead works. Nah, saudara, kenapa doa kita tidak dijawab? Saudara, dengar baik-baik, saudara. Apa yang saya share pagi hari ini mulai dasar, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena kalau kita tidak mengerti, dan kita tidak mengerti bahwa kita adalah orang benar, dan bahwa kebenaran kita, bahwa kekudusan kita hanya karena darah Yesus, karena pengampunan yang cuma-cuma dari Yesus Kristus. Saudara dan saya, saudara, tidak punya power
ataupun orang itu punya power tapi lemah sekali doanya. Seringkali ketika orang Kristen sakit, saudara, mereka bertanya, saya bikin salah apa? Ya. Apa yang saya lakukan? Nah saudara, saya mau nyinggung sedikit saudara ya. Satu ayat saudara ya, yang saya coba mencari ayat saudara ya, dimana kenapa orang Kristen itu bisa sakit. Jarang sekali ayat yang menjelaskan itu ya. Tapi salah satu yang menjelaskan itu adalah tentang perjamuan kudus. Satu dari sedikit ayat saudara yang menerangkan kenapa kita bisa sakit. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 30 dikatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal belum pada waktunya. Ya. Maksud meninggal di sini, meninggal belum pada waktunya. Jadi saudara jangan pikir saudara semua orang Kristen itu ketika meninggal itu mereka meninggal dalam kehendak Tuhan. Di sini ayatnya jelas orang meninggal belum pada waktunya, saudara ya. Dikatakan bahwa banyak di antara kami yang lemah dan sakit yang tidak sedikit yang meninggal. Ya. Karena apa, saudara? Ini bukan kehendak Tuhan. Kenapa, saudara? Ayat di atasnya ya, 1 Korintus 11 ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah saudara, ini adalah ayat yang paling sering dipakai saudara oleh orang ya saudara ya. Kita mari baca dari permukaan saudara di depan saudara ya. Di 1 Korintus 11 ayat 20 kita mulai. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanan sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Kenapa saudara? Karena zaman dulu saudara ya, perjamuan kudus itu nggak kayak kita saudara. Kita punya rotinya kecil-kecil saudara. Perjamuan kudus mereka tuh rotinya besar-besar saudara ya. Kalau saudara sekarang ke bakery itu mereka ada jual roti yang besar-besar itu saudara ya. Lalu mereka mulai pecah-pecahkan itu, mereka mulai robek, membagi-bagikan satu sama lain. Nah roti itu saudara bisa dimakan sampai kenyang. Dan kemudian anggur perjamuan kudus mereka itu ada alkoholnya saudara. Anggurnya itu mengandung alkohol karena fermentasi saudara. Jadi saudara, mereka itu waktu perjamuan kudus zaman dulu nggak kayak kita, gelas yang kecil-kecil, mereka gelas yang besar, dan mereka kelilingin gelasnya saudara satu sama lain. Nah, apa yang terjadi saudara? Karena mereka makan itu sampai kenyang saudara, mereka minum sampai mabuk saudara, sehingga Paulus menegur mereka saudara. Dan sebab itu Paulus bilang, sebab itu pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, ayat 21. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak punya rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apa yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu, dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara Yesus katakan? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Diserahkan untuk apa saudara? Apa bukan Tuhan Yesus diserahkan untuk kita? Untuk menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita, bukan? Ada amin saudara? Ya. Kemudian demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi apa saudara? Apa gunanya perjamuan kudus saudara? Menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan Yesus. Peringatan apa saudara? Bahwa darahnya telah menyucikan saudara dan saya dari dosa. Amin. Ya. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan apa saudara? Memberitakan apa saudara? Apa beritanya? Kematian Tuhan sampai ia datang. Wow, saudara ya. Ini orang tuh pakaian itu salahnya tuh kemana-mana saudara. Nggak dibaca saudara.
Dipotong aja 27, dia bilang ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena ayat 29, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Nah saudara, sekarang kalau sudah ke gereja, saudara, rata-rata apa yang mereka khotbahkan? Saudara-saudara, mari kita ambil roti, kita ambil perjamuan kudus, dan kita ambil anggur ini. Mari kita uji hati kita, apakah kita berdosa di depan Tuhan. Dan kalau sudah, ini kayak sekolah teologi aja pendekanya, saudara. Ini harus pakai jubah kupu-kupu nih, saudara. Dan kalau saudara kita berdosa, marilah kita bertobat di hadapan Tuhan, supaya kita layak makan roti dan anggur ini. Apa itu, saudara? Perbuatan sia-sia. Loh, saya tanya sama saudara, dibilang ya, karena barang siapa, 29, makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman apa atas dirinya. Apa ini, saudara? Nggak ngakui tubuh Tuhan. Gunanya apa, saudara? Gunanya apa? Untuk menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Ini gunanya apa? Ingat bahwa Yesus telah mengampuni dosa saudara dan saya. Nah sekarang saudara, kalau saya udah nggak bertobat dari dosa saya, saudara, saya udah percaya Tuhan mengampuni saya. Buat apa lagi saya minum dan makan ini? Justru karena saya punya kelemahan, saya punya kekurangan, saya masih punya kekurangan, saya harus percaya bahwa sekalipun saya punya kekurangan, semua dosa saya sudah diampuni Tuhan. Begitu kan artinya? Jangan biarkan kebodohan alam semesta masuk ke pikiran saudara. Oke? Ya. Jangan biarkan kebodohan agama di muka bumi ini masuk ke pikiran saudara. Loh, kalau saudara makan ini setelah sudah bertobat, apa bedanya sama agama lain? Terus kenapa kita bilang mereka sakit? Saudara baca, saudara. Karena apa, saudara? Karena mereka tadi apa, saudara? Mereka datang, rotinya nggak kayak begini, gede, saudara ya. Saya bilang nggak ada roti besar, saudara ya. Rotinya besar, saudara. Ini ada roti sudah dimakan, ya, dan minumnya itu anggurnya tuh secangkir minumnya, sampai mabok. Terus apa yang terjadi, saudara? Mereka, ya, di ayat ke-27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Baca baik-baik, saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya, therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner, sikap yang tidak layak, saudara, shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Apa artinya, saudara? Mereka tidak mengakui ini tubuh dan darah Tuhan, dan mereka anggap ini, saudara, roti biasa. Mereka makan, mereka minum, saudara, untuk kenyangin perut mereka, untuk mabok sampai mereka mabok, saudara. Makanya banyak di antara mereka, saudara, kena hukuman. Kenapa kena hukuman? Karena mereka percaya mereka harus dibenarkan di bawah hukum Taurat. Jadi apa yang mereka lakukan, saudara? Perbuatan sia-sia. No wonder, gak heran, saudara, banyak orang Kristen yang sakit. Kenapa, saudara? Karena mereka pikir bahwa ketika mereka udah bertobat, Tuhan udah bertobat, mereka baru layak minum. Padahal ini, saudara, gunanya, saudara, untuk melayakkan kita. Lebih tepatnya, saudara, ini untuk mengingatkan kita. Karena Yesus bilang, kalau setiap kali kamu makan, kamu ingat ini, kamu memberitakan akan kematian aku. Lebih tepatnya adalah setiap kali ini gunanya mengingatkan kita bahwa dosa kita sudah diampuni, bahwa sakit penyakit kita telah disembuhkan. Amin, saudara. Karena kita punya kelemahan, karena itu kita harus datang ke takhta kasih karunia dengan penuh keberanian. Ibrani katakan, dengan darah Yesus, untuk mendapatkan mercy and favor, untuk mendapatkan belas kasihan dan kemurahan. Apa itu mercy, saudara? Mercy, belas kasihan adalah, saudara, apa yang kita harusnya dihukum, kita nggak dihukum. Favor adalah apa yang kita nggak layak dapat, kita dapat. Mercy adalah saya bikin salah tapi Allah tidak hukum saya.
Favor darah, saya nggak bikin apa-apa, tapi Allah memberkati saya. Dengan apa kita datang, saudara? Dengan darah Yesus. Ada amin, saudara? Ya. Itu di Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, saudara, ya, mercy, dan menemukan karunia, favor dalam bahasa Inggrisnya, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Walaupun kita nggak layak, kita nggak mampu dengan kekuatan sendiri, Allah mau menolong kita, Allah mau menjawab doa kita. Itulah belas kasihan Allah, itulah kemurahan Tuhan, itulah kasih karunia. Ada amin, saudara? No, saudara. Orang Kristen ambil ini dan dia bilang, Tuhan, aku sedikit dosaku, aku tidak layak terima ini. Alkitab bilang, kalau kau tidak ngaku itu Tuhan yang bisa menyembuhkan kau, dan ini darah Yesus yang telah mengampuni dosamu. Engkau mengambil dengan cara yang salah, bahasa Inggrisnya unworthy man, ya, dengan cara yang tidak layak. Bukan tidak layak, saudara, caranya tidak layak, pikirannya yang salah, sudut pandangnya yang salah. Maka nggak heran di antara saudara banyak yang sakit dan meninggal. Meninggal di sini maksud meninggal belum pada waktunya. Jadi saudara mengerti pertobatan dari perbuatan sia-sia itu sangat-sangat penting. Amin. Ya. Nah ini aja orang Kristen banyak yang ngerti. Banyak pengajaran yang salah di muka bumi ini. Darah Yesus mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam Ibrani 9 ayat 12 dikatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan kekal. Sebab jika darah domba jantan, darah lembu jantan, dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari apa, saudara? Dari apa, saudara? Dari perbuatan yang sia-sia. Amin, saudara, ya. Luar biasa, saudara. Alkitab kita itu konsisten, saudara, mengajarnya, saudara, ya. Supaya apa, saudara? Kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Di Ibrani 9:24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk, perhatikan saudara-saudara, 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya mati satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, saudara, ya. Dosamu kemarin, hari ini, dan seterusnya satu kali, saudara. Andai kata bukan satu kali, tentunya Kristus harus mati berkali-kali. Paling nggak setiap kali sudah berdosa, dia harus ambil darah lagi, dipercikin lagi, ambil darah lagi, dipercikin lagi. Habis, saudara. Semua orang begitu, satu orang, saudara. Tapi Kristus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Sekali sudah disucikan untuk selama-lamanya. Dan saudara dan saya adalah orang benar oleh karena darah Yesus. Ada amin, saudara. Pertanyaan sejuta umat, wah Pak, kalau gitu saya orang bisa bikin dosa seenaknya dong? Tidak, saudara. Darah Yesus berkuasa merubah hidup saya dan hidup saudara. Ada amin, saudara. Kalau sudah nggak percaya ayat ini, sudah nggak percaya apa yang saya sampaikan, justru kamu berusaha berbuat baik sendiri. Dan percayalah sama saya, saudara. Saya udah hidup
mengikut Tuhan 30 tahun, saudara. Tidak ada orang benar, ada orang sanggup berbuat benar, saudara. 100% itu nggak ada, saudara. Ya, semua orang setiap hari, setiap waktu, tetap bisa bikin salah, saudara. Bahkan setiap hari kita bikin salah, saudara. Tapi saudara, karena kita sudah diampuni satu kali itu selama-lamanya, saudara, kita punya keberanian menghadap Allah. Kita bertobat dari perbuatan sia-sia. Nah saudara, ini penting banget saudara, bahwa darah Yesus merubah saudara. Ada amin saudara? Darah Yesus merubah saya dan saudara. Barang siapa dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Halo saudara, lihat di sini saudara, ya. Percaya saudara bahwa saudara bukan lagi yang lama? Percaya saudara begitu sudah terima Yesus? Waktu saya terima Yesus, saya bukan lagi Stefanus yang lama, tapi saya ada ciptaan yang baru. Tuhan tidak bilang memperbarui engkau, Tuhan bilang ciptaan yang baru, rohnya sudah baru. Roma 6 mengatakan, jadi bagaimana mungkin saudara masih hidup dalam dosa jika sudah telah mati terhadap dosa? Lalu kenapa orang Kristen hidup dalam dosa, saudara? Sebenarnya orang Kristen nggak hidup dalam dosa, mereka sering jatuh dalam dosa. Hidup dalam dosa itu saudara menikmati. Saya mau kasih tahu saudara, orang yang sudah lahir baru nggak ada yang nikmati hidupnya ketika mereka menjauh dari Tuhan. Saya ketemukan orang meninggalkan Tuhan saudara, karena mereka nggak ngerti kebenaran ini. Mereka jatuh berulang dalam dosa dan mereka merasa tertuduh, dan mereka saudara ditipu oleh iblis. Tapi sudah pikir mereka nikmati dosa? No. Mereka benci pada diri sendiri, benci apa yang mereka lakukan. Kenapa saudara? Karena barang siapa dalam Yesus ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Lalu apa yang mengikat kita saudara? Pikiran kita yang salah ini. Makanya Roma 12 mengatakan, karena itu perbaharulah budimu, supaya kau bisa mengenal kehendak Allah saudara. Ya. Pembaharuan budi metanoia, berubah cara berpikirnya. Jadi saudara, pertobatan dari perbuatan sia-sia ini adalah dasar yang sangat-sangat penting. Kenapa saudara? Pertama saudara, itu yang menyebabkan doa kita dijawab. Amin saudara. Kenapa berapa orang Kristen? Saya mau kasih saudara kesimpulan dulu saudara ya. Poin-poin penting saudara. Kenapa berapa orang Kristen saudara doanya tidak dijawab oleh Allah? Karena ketika mereka berdoa, ketika mereka berusaha membaca Alkitab, ketika mereka melakukannya semuanya itu, mereka sedang berusaha menyenangkan Allah dengan perbuatannya sendiri, bukan dengan iman. Itu ada di bawah alam bawah sadar mereka. Tahu dari mana saudara? Tahu dari mana sudah tahu bahwa saudara masih ada perbuatan baik saudara? Dari buahnya kamu tahu pohonnya. Pada hari ini kau berbuat salah, ketika malam hari kau datang, engkau penuh rasa tertuduh. Saudara. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha bertobat dulu supaya bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Makin nggak masuk. Makin nggak masuk saudara. Kenapa? Karena mereka mencoba datang kepada Tuhan dengan perbuatan baik mereka. Dan itu Allah tolak mereka. Di dalam Roma 9:31, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukumnya akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti yang tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu senduan dan batu sandungan, dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa batu itu saudara? Yesus Kristus. Dikatakan saudara bahwa itu adalah batu sentuhan dan batu sandungan. Apa itu batu sentuhan saudara? Ketika saudara mau jatuh, saudara sentuh batu itu, sudah ditopang oleh batu itu. Apa itu batu sandungan? Sudah tersandung oleh batu itu, saudara jatuh. Kenapa tersandung saudara? Karena mereka tidak percaya bahwa batu itu cukup untuk menopang mereka. Mereka tidak percaya bahwa perbuatan Kristus mati di atas kayu salib cukup untuk kita bisa datang ke hadapan Allah. Ada amin saudara. Ya. Saya percaya hari sudah berapi-api, saya berapi-api sudah sharing ini saudara. Bahwa itulah hidup kekal saudara. Kristus telah mati di dosa kita. Bukan karena usaha saya dan saudara, tapi karena Kristus yang telah berikan untuk saya dan saudara. Ada amin saudara. Nah,
Ketika orang itu datang kepada Yesus, dia berusaha berbuat baik, dia tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Sebaliknya, saudara, tadi itu si A, saudara. Si A itu datang kepada Yesus, waktu pagi dia bikin salah, datang kepada Yesus, malam harinya dia berusaha benerin dulu hatinya, ya. Dan dia bilang, Tuhan aku masih bertobat, berusaha ini, berusaha ini, dan akhirnya saudara buyar doanya. Ayo, pernah ngalamin begitu nggak, saudara ya? Aduh, tadi itu saya salah Tuhan. Terutama orang baru bertobat, saudara ya. Kamu hari Minggu nggak ke gereja, kamu munafik, kamu nggak baca Alkitab, kamu nggak berdoa, kamu munafik. Akhirnya saudara, orang itu menyerah. Dia nggak sanggup di Tuhan. Susah ya jadi orang Kristen. Begitu komentarnya. Kenapa saudara? Karena dia pikir bahwa Allah nuntut dia, Allah nuntut itu. Padahal yang Allah minta cuma satu, percaya. Terima aja apa yang Allah kasih. Nah si B, saudara, karena sudah tahu kebenaran ini, dia datang ke hadapan Tuhan dan mulai dia berdoa, saudara. Dia bilang, Tuhan terima kasih, Engkau telah ampuni dosa saya. Saya masuk ke hadirat-Mu dengan penuh keberanian untuk masuk ke tata kasih karunia-Mu, untuk mendapatkan belas kasihan dan kemurahan-Mu pada waktunya. Tuhan, Kau lihat tadi pagi aku melakukan ini, aku bikin salah ini, aku bikin dosa ini, tadi aku bikin ini, tapi Tuhan aku tahu malam hari ini aku datang pada Engkau bukan karena perbuatan baikku, tapi karena anugerah darah Yesus. Waduh, saudara, begitu dia berdoa, saudara bernyanyi, dia nyembah Tuhan, hadirat Tuhan langsung penuh. Dia nyembah Tuhan dengan bebasnya, ya. Dia bilang, ya, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri hidup baru. Dia nyanyi, saudara, dan penuh dengan hadirat Tuhan, saudara. Dan tahu saudara apa yang terjadi? Lalu Tuhan mulai merubah pikirannya, mulai merubah hatinya. Sekarang hati punya kekuatan, saudara, untuk mengalahkan kelemahannya. Kenapa, saudara? Karena dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ngerti, saudara? Ini sangat penting, saudara. Amin. Yakobus mengatakan di pasal 5 ayat ke-16b, ya, Yakobus pasal 5 ayat 16b mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apa syaratnya, saudara? Doa siapa, saudara? Orang benar. Siapa itu orang benar? Orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena usahanya, tapi karena darah Yesus. Nah, saudara, kalau sudah nggak percaya bahwa saya bergantung sama darah Yesus saja dan sudah berusaha berbuat baik, maka doa kita nggak punya kuasa. Doa kita sedikit sekali kuasanya. Kenapa masih ada sedikit kuasa? Karena secara fakta kita tuh udah orang benar, saudara. Cuma pikiran kita tidak mengakuinya. Pikiran kita bertentangan dengan hati kita, saudara. Sehingga lemah sekali doa orang Kristen. Kenapa? Karena mereka nggak percaya bahwa Allah berkenan. Mereka tidak percaya atau kurang percaya bahwa dirinya adalah anak Allah yang sudah diampuni dosanya satu kali itu selama-lamanya. Tapi kalau sudah tahu bahwa Bapa di surga berkenan kepada saudara, berkenan kepada saya, hanya karena darah Yesus, wow, doa kita itu penuh dengan kuasa, saudara. Ya. Amin, saudara. Itu sebabnya pengajaran minggu lalu itu penting, saudara, ya. Karena saudara hanya orang benar yang bisa dapat jawaban doa. Dan kebenaran itu adalah posisi, saudara, adalah identitas di hadapan Allah. Ketika anak saya lahir, saudara, Kenneth lahir, maka dia adalah anak Stefanus. Apapun yang dia perbuat, bisa bikin saya kesel, bisa bikin saya senang, tetapi tidak bisa merubah identitasnya bahwa ia adalah anak saya. Saudara, bayangin, saudara, ya, di dalam semua kepercayaan di muka bumi ini, hanya, saudara, di dalam kekristenan kita bisa panggil Allah itu Bapa. Itu sebabnya orang Yahudi mau membunuh Yesus karena kurang ajar sekali. Mereka bilang, kamu kurang ajar sekali panggil Allah itu Bapamu. Kenapa, saudara? Karena hubungan yang begitu intim, saudara, hanya dimiliki oleh orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Anak nggak bisa dihapus, saudara. Anak nggak bisa dihilangkan hubungannya. Sama seperti itu, saudara, ketika kita identitas kita jadi anak, kita adalah orang benar. Orang benar itu tidak bisa lebih benar, nggak bisa kurang benar, saudara. Saudara entah 100% benar atau 100% nggak benar. Seperti susu murni itu harus 100%, seperti emas murni itu harus 100%, 99,9% aja dengan murni. Demikian juga kebenaran, saudara, harus 100%. Dan untuk bisa benar 100%, saudara, hanya dan hanya darah Yesus. Hanya dan hanya karena anugerah Allah. Jadi, saudara, itu yang saya ajarkan sangat penting, saudara. Ketika kita datang kepada Allah, tidak bergantung pada perbuatan baik kita.
Ada amin saudara? Ya. Yang kedua saudara, ya, semakin saya tahu bahwa saya dibenarkan Allah. Di dalam Roma 5 ayat 17 saudara. Ini ayat favoritnya saya. Ayat favoritnya Pastor Ayub waktu sendiri khotbah gereja kita, saya dengar saudara ya. Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, saya bacakan sudah terjemahan bahasa Inggrisnya saudara ya. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Sebab jika, saya terjemahkan langsung sudah, sebab jika ada pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa memerintah karena satu. Lebih-lebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan apa saudara, karunia anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa dalam hidup ini karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Apa itu hidup dan berkuasa saudara? Saudara, mereka hidup rohani berapi-api dan berkuasa. Saudara mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membawa orang belum kenal Yesus mengenal Yesus. Saudara berkuasa dalam hidup saudara. Saudara menentukan saudara hidup saudara, hidup dan berkuasa. Kenapa saudara? Karena telah menerima berlimpah-limpah saudara anugerah dan apa saudara? Karunia anugerah kebenaran, gift of the righteousness. Sebenarnya sudah nama gereja kita dari situ asalnya. Dari ayat ini asalnya, kalau saudara mau tahu. New life, anugerah kebenaran. Hidup yang baru karena anugerah kebenaran berlimpah dalam hidup kita. Jadi saudara, gereja New Life didesain untuk mengerti kebenaran ini, didesain untuk hidup dan memerintah, didesain untuk ekspansi saudara, untuk mengusir setan saudara, ya, menyembuhkan orang sakit, membawa orang yang belum kenal Yesus datang kepada Yesus. Ada amin saudara, ya. Kita tidak dipanggil untuk ambil domba sini, iri sama gereja ini, enggak saudara. Kita dipanggil untuk membawa orang-orang yang belum kenal Yesus datang mengenal Yesus. Wow saudara, katakan amin saudara, katakan amin saudara. Ya, luar biasa saudara. Dan saudara tidak bisa saudara berlimpah-limpah saudara. Apa saudara orang menerima kelimpahan anugerah kebenaran? Siapa yang menerima kelimpahan anugerah kebenaran? Orang-orang punya kelemahan, punya dosa, punya kekurangan, terus-menerus menerima dan menerima pengampunan Tuhan, akan hidup dan memerintah. Saudara tahu, kalau saudara tahu dan saudara tahu dan saudara tahu dan saudara tahu bahwa saudara telah diampuni oleh darah Yesus. Sudah tahu saudara orang benar. Otomatis saudara juga akan tahu bahwa engkau penuh dengan kuasa. Amin. Ya, saya bersyukur sama Tuhan. Saya di bawah Tuhan mengalami ini pada hari pertama saya bertobat, saudara. Waktu hari pertama saya bertobat, saudara, saya maju ke depan, pesternya tumpang tangan ke kepala saya, dan seperti ada air yang turun sudah membersihkan kepala dan ujung kaki saya. Saya tahu hari itu Tuhan sudah ngampuni saya, Tuhan telah membenarkan saya. Saya tahu hari itu bahwa kalau saya mati hari itu, saya tahu saya akan masuk ke surga. Saya tahu saya orang benar. Lalu ada teman saya di gereja saya waktu itu, saudara ya, waktu itu baru kenalan, dia datang ke saya, dia nginjilin saya. Dia bilang, kamu orang berdosa, kamu ini bla bla bla, nginjilin saya. Saya bilang, enggak. Kenapa saudara? Karena saya tahu dan saya tahu dan saya tahu. Bukan di sini loh saudara ya, bukan di sini saudara. Di sini, kalau di sini, saudara nih nggak tenang di sini. Tapi kalau di sini, saudara tenang. Saudara tenang dan damai. Saya tahu dan saya tahu dan saya tahu, saya sudah diampuni. Itu sebabnya saudara, saya mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saya. Tapi itu tidak cukup satu kali saudara. Anugerah, orang saudara dibenarkan satu kali, tapi pikiran saudara, jiwa saudara menerima itu berkali-kali. Itulah metanoia, perubahan hidup saudara. Berkali-kali terima kebenaran, berkali-kali dengan pengajaran bahwa saya sudah diampuni. Akhirnya sudah menerima kelimpahan anugerah sampai itu penuh, sehingga sudah nggak tahan saudara, kuasa itu keluar. Jadi kalau saudara tidak percaya saudara bahwa saudara diampuni hanya dengan darah Yesus, hidup kita tidak akan punya kuasa. Kenapa saudara? Orang yang punya kuasa adalah orang yakin
bahwa saya bukan orang berdosa, saya orang benar. Dan ketika saudara tahu saudara bukan orang berdosa, saudara orang benar, saudara bilang dalam nama Yesus, iblis keluar. Iblis, tadi malam kau masih bikin salah begini. Saudara bilang kayak cewek, saudara bilang gini, diam kamu, dalam nama Yesus pergi. Sebab apa saudara? Kita telah mengalahkannya dengan darah anak domba, dengan perkataan kesaksian kita. Saya sudah diampuni oleh karena darah Yesus. Pergi kamu dalam nama Yesus. Dan dia akan pergi. Dan dengan tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus anugerah bekerja dalam diri kita sampai kita berani memberikan semuanya kepada Tuhan. Setelah sudah kelimpahan anugerah dan kebenaran, saudara akan berikan semuanya kepada Tuhan. Wow, sudah berarti saudara, ya, saudara. Saya mau jawab saudara seminggu lalu satu pertanyaan, saudara. $1 million questions. Bahasa Inggrisnya, saya pakai bahasa Indonesia aja. Pertanyaan 1 juta umat. Ya, saya rubah sudah. Pertanyaan 1 juta umat. Pertanyaannya dari sister ini bagus banget, saudara. Dia tanya gini, kalau begitu Pak, apakah suruh orang berdoa dan suruh orang membaca Alkitab itu bekerja atau bukan? Kan kelihatannya kita harus berdoa lagi, kita harus baca Alkitab supaya Tuhan berkenan kepada kita. Itu bekerja atau tidak? Saya tanya sama saudara, berdoa dan baca Alkitab itu bekerja atau rest atau beristirahat dalam hadirat Tuhan? Siapa yang bilang itu bekerja, berusaha, kekuatan manusia? Bekerja maksudnya kekuatan manusia. Siapa yang bilang itu? Oh, kalau saya suruh kamu nih ya, si A, si B, kamu harus berdoa dan baca kita berdoa, saudara ya. Apakah berarti saya ajarkan dia tidak hidup dalam kasih karunia, itu maksudnya? Apakah saya ajarkan dia harus bekerja untuk mendapat perkenanan nama Tuhan? Siapa yang bilang itu bekerja, kekuatan manusia? Angkat tangan saudara. Jangan lu jawab aja saudara. Setuju tidak setuju? Siapa yang bilang bahwa itu bukan bekerja? Ayo jawab. Bekerja atau bukan bekerja? Saya jawab saudara. Ya. Tergantung. Jadi saudara, makanya pengertian ini penting banget. Saya kasih contoh saudara. Saya doa orang sakit. Itu bekerja atau tidak bekerja? Tergantung saya lakukan dengan pengertian atau tidak. Ada orang berdoa supaya berkenan kepada Allah. Ada orang baca Alkitab supaya Allah suka sama dia. Makanya baca Alkitab nggak dapat apa-apa. Tapi saudara, pagi hari ini saya berdoa supaya pikiran sudah dirubah. Kita berdoa dan kita baca Alkitab bukan supaya berkenan kepada Allah. Kita berdoa dan baca Alkitab supaya mendapatkan, menerima anugerah, supaya mengerti dia. Jadi saudara, ketika kita berdoa, ada orang pendeta yang bisa berdoa, bisa karena kedagingan. Ada orang yang berdoa karena roh. Saudara nggak tahu. Kenapa saudara? Karena saudara itu tergantung mindsetnya dan dalam hati dia. Amin. Ya. Kalau saudara pengertiannya salah, semua ayat juga saudara baca adalah hukum Taurat. Janganlah menjauhkan dirimu dari ibadah. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Barang siapa tidak mengikut salib dan mengikut aku, ya tidak layak jadi muridku. Semuanya kebacanya hukum Taurat. Tapi kalau sudah mengerti anugerah, sudah mengerti anugerah kebenaran, sudah mengerti kasih karunia Tuhan, semua itu menjadi kerinduan. Amin saudara. Nah saudara, saya punya teman-teman saudara dari gereja lain. Mereka sibuk sekali sudah diskusi. Kita perlu hari Sabat nih jadi orang Kristen. Ya. Kita perlu beristirahat dalam Tuhan. Ya. Dan ada juga pertanyaan, Pak, apa itu artinya beristirahat? Saudara terus bilang, kita pergi libur aja Israel 1 bulan, ya. Ada yang tanya 1 tahun kamu berapa kali, ya liburan gitu, saudara ya. Saya dan Busia tuh nggak punya itu begitu, saudara. Kita nggak ada, saudara. Nah,
Tergantung saudara hari Sabat itu benar atau salah, tergantung pola mindset mereka saudara. Kenapa saudara? Hari Sabat itu adalah spiritual. Hari Sabat itu bukan berarti badan saudara yang beristirahat. Ya, tahukah saudara, saudara bisa tidur tapi saudara stres. Saudara bisa berlibur, pikiran saudara nggak tenang. Kenapa saudara? Karena istirahat bukanlah tubuh saudara, tetapi terutama adalah roh saudara dan jiwa saudara. Ya. Sabat artinya beristirahat, saudara tidak berusaha menyenangkan dia dan kekuatan saudara sendiri, tetapi saudara tahu bahwa dia berkenan kepada saudara dan bahwa dia ada di dalam diri kita dan bergerak di dalam diri kita, dan dari kita penuhan dialah kita akan mengalir keluar. Amin saudara. Ya. Sabat artinya berhenti dari pekerjaanmu, berhenti dari usahamu, dan saudara masuk dalam diri dalam iman, dan saudara seirama dalam roh, dan saudara mengalir dalam roh. Yesus pada hari Sabat menyembuhkan orang. Orang Farisi marah saudara sama dia. Kenapa kau bekerja dalam hari Sabat? Tapi sebenarnya Yesus tidak bekerja. Dia pada hari Sabat ketika dia menyembuhkan orang, dia beristirahat. Kenapa saudara? Dia bergantung kepada Allah Bapa di surga. Dia tidak berusaha dengan kekuatan sendiri. Amin saudara. Ya. Jadi saudara, beristirahat hari Sabat itu bukan berarti saudara, saya nggak kerja apa-apa sama siapa, bukan saudara. Hari Sabat artinya sudah percaya kasih karunia Allah. Sudah terus isi diri sudah dan kasih karunia Allah. Terus membaca firman. Amin saudara. Ketika kita terus-menerus membaca firman, firman itu akan memenuhi kita. Kuncinya ini saudara, barang siapa telah mati dalam Kristus, ia akan bangkit bersama dengan dia. Amin. Ketika saudara mati dalam Kristus, kita bilang bahwa Kristus telah mati buat kita, dan kita telah mati terhadap hukum Taurat. Di dalam Roma 8 ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam diri kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Begitu saudara berhenti dari pekerjaan sia-sia, roh Allah akan bangkit dalam diri saudara. Saudara kita akan jadi makin haus akan baca Alkitab, kita akan makin haus mencari Tuhan. Ada amin saudara? Dan pertanyaannya masalah gini saudara, ketika ada orang tidak haus baca Alkitab, tidak haus mendengar firman Tuhan, mereka kehilangan kehausannya, apa yang dilakukan? Oh, kamu harus coba lagi melayani, kamu harus lagi begini, kamu harus bekerja lagi. Bukan saudara, tapi saudara suruh dia dengar ulang ini saudara, dengar khotbah ini saudara, ya mulai lagi terima anugerah dan kebenaran dari Tuhan. Semakin saudara mendengar, itu memenuhi saudara, Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, dan saudara dengan sukacita datang kepada dia. Kenapa saudara? Saya kasih tahu saudara ya, ketika saya datang ke hadirat Tuhan, selalu ada mujizat yang baru. Oh, it's very exciting to come to God ya. Selalu saya terus menerima anugerah demi anugerah yang baru. Kalau kita mengatakan bahwa belas kasihannya, anugerahnya baru setiap pagi. Keep on receiving saudara. Siapa sih yang nggak mau datang kepada orang selalu memberi sama saudara? Dan ketika saya datang kepada Tuhan, setiap hari saya menerima. Kenapa saudara? Karena saya telah mati terhadap perbuatan baik saya saudara. Dan kemudian kelimpahan kasih karunia-Nya akan memenuhi saya dan merubah hidup saya. Amin. Amin saudara. Lalu, tapi bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang aku hidupi sekarang ada karena iman kepada Yesus Kristus. Artinya apa saudara? Sekarang kekuatan Allah bangkit dalam diri saya. Saya kasih contoh saudara. Banyak sekali orang bilang sama saya, Pastor, sungguh luar biasa bayar harga. 20 tahun melayani Serang, pulang pergi Jakarta Serang. Saya bilang terima kasih, puji Tuhan. Tapi tak saudara, dalam hati saya tidak merasa bayar harga. Kenapa saudara? Saya nikmati sekali. Ya, saya kalau nggak datang, saya bilang sama istri saya,
Ya, bahkan saudara saya bilang sama istri saya mau ke Serang hari ini. Kenapa saudara? Karena saudara ada roh Allah mendorong saya merasa kehidupan. Amin saudara. Tapi bagi orang luar melihat itu sebagai bayar harga. Tapi bagi saya itu adalah seharusnya passion, kesukaan saudara. Amin. Ya. Berikan saya dari segi kekuatan saudara. Kita enjoy, kita menikmati melayani. Melayani ke Surabaya, saya suka saudara. Melayani ke Taipei, saya suka. Gak pernah merasa berat. Kenapa? Karena saya pertama kepenuhan kasih karunia Allah. Kedua, saya desain oleh Allah. Kepenuhan firman, saya punya banyak firman ketika saya bagikan kepada orang lain. Saudara, itu adalah suatu sukacita. Kalau saya nggak bagikan, saudara, itu bisa penuh dalam diri saya. Seperti mau meledak, saudara. Dan saya tidak bisa berikan orang lain. Saya penuh sukacita, saya punya orang lain hidupnya dirubah. Wow, bahkan saya bilang kapan kita RE lagi, saudara ya. Bukan karena itu tugas, saudara. Karena saya kepingin melihat bagaimana Tuhan memakai saya merubah hidup orang. Amin. Bagaimana dengan Maria dan Marta? Di dalam Lukas 10:38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ini cerita terkenal saudara. Marta ketika Yesus datang ke rumahnya, sibuk melayani. Sama saudara ya. Seperti kebanyakan ibu-ibu ketika ada tamu, sibuk melayani. Masalahnya saudara, tamunya ini Yesus. Kalau Yesus datang ke rumah saudara, jangan sibuk melayani. Dengar baik-baik saudara. Saudara dan saya tidak bisa melayani orang lain sebelum Tuhan lebih dulu melayani kita. Ada amin saudara. Maria duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan Yesus. Saudara, percayalah sama saya, kebanyakan dari kita, kalau benar-benar Yesus datang ke rumah saudara, saudara sibuk melayani. Kasih dia makan, kasih dia yang terbaik saudara. Ya. Tapi saudara, Maria tahu ini Yesus dan dia duduk. Dia mendengarkan dari Yesus. Jangan Yesus. Kadang-kadang saudara, kalau saya lagi sharing, saudara, banyak orang sibuk ya. Ya berusaha lainin saya, kalau saya datang ke rumah orang yang sediakan makan, saya minum. Sebenarnya paling penting tuh, saya mau sharing ini, penting banget saya mau sampaikan. Nah, saya tidak mengharapkan mereka sibuk, saudara. Dan saudara, Maria duduk diam dan Marta tuh sibuk melayani. Saudara sibuk melayani Tuhan, jadi asyik, ya. Jadi apalagi saudara ya, singer, ya. Jadi guru gereja anak. Tapi saudara tidak punya waktu mendengarkan Tuhan, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerahnya. Kita tidak punya kuasa saudara melayani. Kita sibuk dengan pekerjaan sia-sia tadi. Apa yang terjadi saudara? Kemudian saudara tahu ceritanya, ya. Yohanes 12, ya, ayat 2. Di situ dia ada perjamuan untuk dia dan Marta yang sama melayani. Dan sedang salah seorang turun makan dengan Yesus adalah Lazarus yang telah dibangkitkan. Maka Maria, saudara Marta, mengambil setengah kaki minyak narwastu yang murni mahal harganya, lalu menyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uang diberikan kepada orang-orang yang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara lihat saudara ya. Lalu Maria hari itu bekerja, saudara.
tapi pekerjaannya bukan lagi dari kekuatannya sendiri, tapi pekerjaannya adalah dari kepenuhan mendengar firman Yesus. Dari mana kita tahu itu? Karena hari itu dia memecahkan dan minyak marwastu, dan Yesus bilang, saudara, ya, dia melakukan ini untuk menubuatkan hari penguburan Yesus. Jadi ketika Maria melakukan itu, saudara, secara tidak sadar dia bernubuat tentang kematian Yesus. Dan bahkan sudah di Alkitab ketika Yesus bangkit, wanita yang pertama, orang yang pertama datang menemui Yesus adalah Maria. Kenapa, saudara? Ketika kita kepenuhan anugerah, kepenuhan firman Tuhan, kita akan bergerak dengan profetik, kita akan melayani dengan kuasa. Kita memang bekerja, tapi bukan aku yang bekerja, melainkan Roh yang bekerja dalam diri aku. Ada amin, saudara? Jadi, saudara, dalam hidup saya, saudara, terkadang saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Saya berdoa, saya mencari wajah Tuhan, tapi saya lakukan itu bukan supaya Tuhan berkenan kepada saya. Saya lakukan itu supaya saya tune in, supaya saya ketemu frekuensinya Tuhan, supaya saya membuka hati saya untuk pekerjaan Roh Kudus. Ketika saya lakukan itu, bukan berusaha membuat saya lebih benar, bukan berusaha membuat saya lebih baik, tapi saya berusaha mengubah frekuensinya. Saya juga tidak berusaha merubah kelemahan saya, tapi saya mau menemukan dia, supaya kepenuhan dia, dari kepenuhan dialah semua hidup saya itu dirubah. Begitulah cara hidup kita sebagai anak Tuhan. Amin, saudara. Jadi, saudara, di dalam Alkitab dibilang bahwa I work out my salvation. Filipi 2 ayat 12, saudara, ya. Ini ayat yang paling banyak disalahkan, ya. Disalah mengertikan, saudara. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, saudara. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula seperti waktu aku tidak hadir. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, kalau sudah cari semua terjemahan bahasa Inggris, dikatakan begini, saudara. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Work out itu apa, saudara? Work out itu begini, saudara. Ya, work out, kalau bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggrisnya misalnya gini. Kalau saya melatih otot saya, saudara, ya, sambil barber, saudara, saya melatih otot saya. I work out, saudara. Ya, kenapa, saudara? Saya mau melatih supaya otot saya besar. Bukan saya tidak punya otot, saya sudah punya otot. Saya melatih otot saya, itu artinya work out. Berarti sudah work out your salvation, artinya kerjakanlah keselamatanmu itu dari dalam keluar. Keluarkanlah keselamatan yang telah Tuhan taruh dalam dirimu. Ada amin, saudara. So, saudara, ketika saya lemah kehidupan rohani saya, apa yang saya lakukan, saudara? Saya berdoa dan membaca Alkitab. Kenapa, saudara? Saya work out my salvation. Saya mencari wajah, saya sedang tune in sama dia. Saya sedang mencari frekuensi dia, sehingga kasih karunia Allah mengalir dari dalam hidup saya. Saya tidak berusaha merubah hidup saya, tapi saya berusaha menerima kelimpahan anugerahnya dengan iman, dan supaya anugerahnya merubah hidup saya. Amin, saudara. Ya, itulah, saudara, ya, artinya, saudara, rest di dalam Tuhan, beristirahat di dalam Tuhan. Amin. Salah satu senjata yang paling baik, saudara, ya, untuk menerima anugerah Tuhan adalah berdoa di dalam bahasa roh. Kenapa, saudara? Ketika sudah berdoa dalam bahasa roh, saudara, kita bilang bahwa ketika aku berdoa dalam bahasa roh, pikiranku tidak bekerja, tapi rohku yang berdoa. Jadi kita sudah berbahasa roh, sudah rest in Him, sudah nggak berusaha apa-apa, sudah nggak mikirin apa-apa, sudah keluarnya bahasa roh, sudah urang nama syakaraba sikiraba radakara nama syakaraba, maka saudara bersandar kepada Dia. Itu satu cara yang terbaik, saudara, untuk menerima. Itu adalah senjata yang telah Allah berikan kepada kita untuk menerima kelimpahan anugerahnya. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, ketika sudah berbahasa roh, walaupun mulut sudah berbicara, tapi saudara sedang switch on, saudara, kuasa Dia yang ada dalam diri saudara untuk bekerja. Seperti saudara menyalakan lampu, saudara, apakah benar saudara nyalakan lampu? Tidak, saudara. Listrik yang besar itu menyalakan lampu. Saudara hanya pencet tombol itu. Bukan usaha saudara, tapi saudara punya otoritas memutuskan. Demikian juga ketika sudah berbahasa roh, itu bukan usaha saudara, tapi saudara hanya pencet tombol. Percaya bahwa roh Allah mengalir dalam diri saudara. Amin, saudara.
Saya percaya saudara firman Tuhan hari ini memberkati saudara, amin. Ya, so khusus hari ini saudara kita akan ambil perjamuan kudus dengan pengertian yang benar. Ya, mari kita akan roti ini dan kita mengakui saudara bahwa Yesus telah mati untuk dosa kita, bahwa tubuhnya biru-birunya telah menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Dengar saudara, sekali seorang pun kita tidak layak menerima ini, tapi kita memakainya dengan cara yang layak, yaitu apa saudara? Mengingat bahwa dalam ketidaklayakan saya, bukan saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri saya, Dia yang telah melayakkan saya. Amin saudara. Bukan usaha saya, bukan usaha baik saya. Jadi saudara, mari hari ini kita terima saudara roti dengan pengertian yang benar, dan ketika saudara dan saya menerima dengan pengertian yang benar, kuasa Allah akan mengalir dalam hidup saudara ketika kita ambil roti dan anggur ini. Saudara, mari kita akan roti ini bersama-sama. Siapkan roti dan anggur saudara. Saya kasih waktu sebentar saudara. Mari saudara, keluarga, suami, istri, bawa anak-anak saudara semuanya ke hadapan Tuhan. Ya, bawa orang-orang yang sakit, bahkan orang yang belum terima Tuhan Yesus boleh makan roti dan anggur ini saudara. Karena ketika mereka mengakui bahwa ini adalah darah dan ini adalah tubuh dan darah Yesus, mereka dirubahkan hidupnya. Saudara-saudara, mari kita akan roti ini. Tuhan Yesus, saya minta syukur hari ini kamu mengambil dengan pengertian yang benar. Roti adalah tubuhmu, karena kasih karunia-Mu, karena pengorbanan-Mu, bukan karena usaha kami. Roti ini ada tubuhmu. Kami ingat bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Setiap kali kami makan roti ini, kami memberikan kematian-Mu, kematian terhadap semua sakit penyakit kami, telah dibawa dan dikuburkan bersama-sama dengan Engkau. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua sakit penyakit kami, dari luar sampai dalam organ-organ luar dan organ dalam tubuh kami, semua usus kami, paru-paru kami, jantung kami, semua kelenjar dalam tubuh kami, semua organ panca indera kami telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan bersama saudara. Mari makan bersama. Mari saudara kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih. Berdoa saudara. Doakan anak saudara. Suami istri doakan satu sama lain. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo doakan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima kesembuhan dari Engkau. Saudara siap dengan anggur ini? Mari kita ke cawan ini bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih cawannya darah-Mu. Hari ini bukan karena kami layak menerima cawan ini, tapi justru cawan ini telah melayakkan kami. Darah-Mu yang telah melayakkan kami, sehingga kami diciptakan kembali, kami beroleh hidup yang kekal. Dan kami mau mengingatkannya bahwa hari ini kami adalah orang-orang benar. Kami telah dibenarkan bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena perbuatan sia-sia kami, tapi karena darah-Mu telah menyucikan kami sekali untuk selama-lamanya. Kami mengingatkannya kembali bahwa Engkau telah mati, bahwa darah-Mu telah dicurahkan seketika dari kitab suci, dan bahwa Engkau telah bangkit pada hari ketiga untuk membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika kami meminumnya Tuhan, seluruhnya Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami seluruhnya telah dikuduskan, disucikan sekali untuk selama-lamanya di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama. Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Amin saudara. Saya mendorong saudara yang benar-benar haus dan diberkati hari ini, mendengarkannya berulang-ulang. Biar ini masuk saudara dalam pikiran kita, dalam hati kita yang paling dalam saudara. Sehingga sudah tidak ada lagi orang pengajar, pengkhotbah yang mengombang-ambingkan kita. Dan supaya saudara tahu bahwa saudara kelimpahan kasih karunia penuh dengan kuasa Tuhan. Amin saudara. Dan dari situ kita punya kuasa, kita punya otoritas akan bertumbuh di hadapan Allah. Saudara, kelak saudara khotbah apapun saudara, kalau saudara sudah mengerti kebenaran ini, khotbah apapun ke depan saudara, ketika dikhotbahkan kita harus lakukan ini, kita harus bekerja ini, jangan lagi tertuduh. Karena apa saudara, kita tahu bahwa kita melakukan itu. Ketika pastor berkhotbah, kita harus pergi menginjil, kita harus bayar harga. Saudara harus tahu maksudnya adalah saudara, kelimpahan kasih karunia mendorong kita bekerja lakukan itu semua.
Amin saudara. Sehingga ketika pesta khotbah itu sudah tidak tertuduh lagi, karena saudara tahu bahwa saudara adalah orang benar. Amin. Kalau kita sudah tahu dasar kebenaran ini, baru kita bisa melangkah kepada kebenaran-kebenaran lain. Amin saudara. Diberkatilah saudara, selamat hari Minggu. Ya, saya rindu ketemu saudara, saya percaya sudah ketemu. Tahun 2021, saya percaya kita ketemu semua bersama, beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kebaktian sudah selesai. Dan mari terima berkat, angkat tangan Bapak Ibu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Roh Kudus. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu, Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan Yesus telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik, tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan suara Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Your family, your children, their children, their children.